Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Kos-kosan itu berdiri di ujung sebuah gang sempit, tidak mencolok, tidak terlalu ramai, dan tidak terlalu sunyi. Bangunannya 2 lantai, dicat krem pudar, dengan beberapa tanaman plastik yang menggantung di balkon untuk memberi kesan bersih. Dari luar, tempat itu seperti hunian biasa. Kamar-kamar sempit dengan jendela kecil, motor-motor parkir berjejal, dan pemilik kos yang sesekali terlihat membawa kantong kresek dari warung. Tapi di dalamnya, ada aktivitas yang berbeda dari kos-kosan biasa. Beberapa minggu terakhir, salah satu divisi intelijen Densus 84 PAM menerima laporan yang tidak lazim. Bukan soal terorisme seperti biasanya. Ini lebih tenang, lebih licik, dan jauh lebih terselubung. Laporan itu berasal dari data lintas lembaga yang memperlihatkan lonjakan pengiriman WNI ke Kamboja dalam jumlah mencurigakan, tanpa jalur formal, dan tanpa izin kerja yang jelas. Ironisnya, data itu menunjukkan para WNI yang dikirim berasal dari daerah-daerah miskin di Jawa Barat dan mayoritas perempuan muda. Pola itu tidak asing bagi aparat yang sudah lama mengawasi pergerakan perdagangan manusia. Tapi kali ini, tidak ada kapal, tidak ada penampungan besar, tidak ada calo yang beroperasi secara terbuka. Semua dijalankan secara halus, hampir steril, seperti bisnis yang legal. Tim mulai memetakan data. Mereka menelusuri nama-nama agen perjalanan yang tak terdaftar, alamat rumah singgah yang tak terdaftar di dinas sosial, hingga rekening bank yang digunakan untuk mengirimkan uang muka keberangkatan. Dari sana, muncul satu titik kunci, sebuah rekening atas nama pribadi, dengan aliran dana rutin dari beberapa keluarga TKI ke satu tempat di pinggir kota. Alamat rekening itu mengarah pada kos-kosan kecil di salah satu wilayah padat penduduk di Jawa Barat. Penyamaran dilakukan. Seorang anggota tim berpura-pura menjadi petugas pendataan penduduk, mengetuk beberapa pintu di sekitar kos. Hasil awal menunjukkan sebagian besar tetangga tidak mengenal siapa saja yang tinggal di sana. Penghuni berganti-ganti, jarang terlihat keluar di siang hari, dan sering menerima tamu malam-malam. Satu hal yang paling menonjol, tidak pernah terdengar suara gaduh, tidak pernah terlihat pesta, tidak pernah ada bau masakan, semuanya terlalu rapi. Kos-kosan itu ternyata dikelola oleh seorang wanita berusia sekitar 40-an yang mengaku hanya sebagai perantara pemilik. Ia menerima pembayaran tunai dan tidak pernah mencatat identitas penghuni dengan detail. Ketika ditanya soal penghuni, ia hanya mengatakan mereka bekerja di pabrik, sebagian lainnya baru lulus dan sedang cari kerja. Tapi tidak ada pabrik di sekitar lokasi itu. Beberapa hari berikutnya, tim Intel memutuskan untuk memasang pengawasan visual. Kamera kecil disembunyikan di tiang listrik seberang kos, dan satu personel lain ditugaskan untuk mengamati aktivitas langsung dari warung kopi kecil di ujung gang. Dalam waktu 3 hari, ditemukan bahwa penghuni kos hanya aktif di malam hari. Mereka sering berkumpul di satu kamar lantai 2. Tidak ada suara televisi, hanya sorotan layar laptop yang terlihat dari celah jendela. Pagi hari, beberapa penghuni keluar sebentar kembali lagi dengan membawa bungkusan plastik, kadang hanya 1 botol air mineral. Tidak pernah ada gerakan yang mencurigakan secara langsung, tapi justru itulah yang mencurigakan. Di tengah pengamatan, muncul satu informasi penting. Seorang pria dengan logat luar daerah tampak beberapa kali datang membawa koper besar. Ia tidak tinggal di sana, hanya datang malam hari dan pergi subuh. Isi koper tidak diketahui, tapi setelah kunjungannya, selalu ada 1 atau 2 penghuni kos yang tidak terlihat lagi keesokan harinya. Mereka tidak berpamitan ke tetangga, tidak membawa barang, tidak meninggalkan jejak. Kamar mereka langsung diisi oleh penghuni baru dalam hitungan hari. Dari catatan pemilik kos, tidak ada proses formal dalam penerimaan penghuni. Tidak ada KTP yang difotokopi. Tidak ada surat pernyataan. Semua transaksi tunai. Pembayaran dilakukan per minggu, bukan per bulan. Pola ini memudahkan pergerakan dan menyulitkan pelacakan. Dan itu bukan kebetulan. Densus 88 mulai berkoordinasi dengan imigrasi dan BP2MI. Laporan keluarga korban yang mengaku tidak bisa menghubungi kerabatnya sejak berangkat ke Kamboja semakin bertambah.
Beberapa mengaku bahwa anak mereka dijanjikan bekerja sebagai admin hotel dengan gaji besar. Tapi setelah berangkat, semua kontak hilang. Agen pemberangkatan sulit dihubungi. Bahkan satu dari keluarga korban sempat ditagih biaya pelatihan oleh seseorang yang mengaku dari pihak penyalur, padahal korban sudah hilang selama 2 bulan. Kos-kosan di pinggir gang itu jadi pusat perhatian. Laporan dikumpulkan, data dicocokkan. Jumlah orang yang keluar masuk dalam sebulan tidak wajar untuk ukuran kos-kosan biasa. Tapi tak ada tanda kekerasan, tak ada jeritan minta tolong, tak ada tanda korban dikurung. Semua tampak seolah-olah berjalan biasa, tapi korban tetap hilang. Korban tetap tidak dibayar. Korban tetap dijanjikan yang tidak pernah ditepati. Dari analisa digital forensik, ditemukan bahwa kos-kosan itu menjadi titik aktif beberapa akun media sosial yang menawarkan lowongan kerja luar negeri. Akun-akun itu tidak resmi, tidak diverifikasi, dan semua menggunakan gambar hasil pencarian Google. Tapi yang paling menarik adalah, semua akun itu dikendalikan dari satu IP lokal, terhubung dengan modem Wi-Fi dari gedung kos-kosan tersebut. Iklan-iklan itu mengiming-imingi penghasilan besar, fasilitas asrama, makan gratis, dan paspor tanpa biaya. Semua terlalu indah untuk benar. Saat itu, belum ada penggerebekan, belum ada penangkapan, tapi semua sudah mengarah ke satu kesimpulan. Kos-kosan ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah simpul dari sindikat penyalur TKI ilegal, yang menipu korbannya dengan janji gaji besar di luar negeri, lalu menghilangkan mereka dalam sistem kerja paksa yang tidak pernah membayar. Tidak ada kontak setelah keberangkatan, tidak ada gaji, dan tidak ada harapan kembali. Babak pertama belum menutup kasus, tapi pintunya sudah terbuka lebar. Setelah beberapa hari pengawasan, penyelidikan terhadap kos-kosan di pinggir kota itu semakin mendalam. Tim intelijen Densus 88 kini mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Rencana penggerebekan mulai digodok, namun prosesnya jauh dari mudah. Mereka harus menyusun bukti yang cukup kuat agar tindakan penggerebekan ini sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Di luar sana, suasana berjalan seperti biasa. Warga sekitar kos-kosan tidak mencurigai apapun. Mereka hanya melihat sekilas penghuni, kos yang datang dan pergi, beberapa orang yang tampak terkesan asing, serta aktivitas malam yang tidak terlalu mencolok. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa kos-kosan itu adalah tempat penampungan pekerja migran yang biasa, tempat orang-orang mencari nafkah di luar negeri, seperti yang sering terjadi di kawasan Jawa Barat. Namun, bagi tim Densus 88, semuanya tampak mencurigakan. Tim penyelidik yang terdiri dari beberapa anggota berpengalaman dipimpin oleh seorang komandan yang sudah lama menangani kasus-kasus penyelundupan manusia. Mereka mulai memeriksa lebih dalam setiap detail yang ada, bekerja sama dengan sejumlah lembaga terkait seperti BP2MI dan imigrasi untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang ditemukan. Pada awalnya, petunjuk yang mereka miliki hanya sepotong informasi dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan kerabat mereka setelah diberangkatkan ke Kamboja. Namun semakin banyak mereka menyelidiki, semakin banyak indikasi yang mengarah ke kos-kosan itu. Kos-kosan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga menjadi tempat latihan bagi para calon tenaga kerja ilegal yang hendak dikirim ke luar negeri. Tidak ada prosedur yang benar, tidak ada proses pemeriksaan kesehatan, dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada kontrak kerja yang sah. Semua berjalan dengan mulus, disamarkan sebagai kegiatan yang sah, namun pada kenyataannya, korban dijebak dalam perbudakan modern. Tim mulai fokus pada satu hal yang paling penting, jejak digital. Meskipun pengelola kos-kosan itu tampak tidak terlalu terampil dalam teknologi, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal dengan menggunakan internet untuk mengiklankan lowongan pekerjaan ilegal mereka. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa di balik layar kos-kosan itu ada sebuah jaringan yang lebih besar. Iklan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas menarik sebenarnya hanyalah umpan untuk menarik orang-orang yang kurang beruntung dan mudah tertipu. Dari akun-akun media sosial palsu hingga situs-situs yang terdaftar di luar negeri, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ini adalah sindikat yang sangat terorganisir. Salah satu keberhasilan besar yang dicapai oleh tim Intel Densus 88 adalah berhasil melacak satu alamat email yang digunakan oleh para perekrut.
Email itu digunakan untuk berkomunikasi dengan para calon pekerja migran dan juga untuk memproses pembayaran uang muka keberangkatan. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank yang jelas terhubung ke rekening yang sama yang berpusat di kos-kosan itu. Lebih lanjut, mereka menemukan adanya pembayaran besar yang dilakukan oleh para calon TKI untuk pelatihan yang tidak pernah ada. Pelatihan yang dimaksud tidak lebih dari sekadar pengarahan singkat mengenai cara bekerja di Kamboja tanpa ada keterlibatan pihak berwenang atau lembaga resmi manapun. Tim Densus 88 bekerja dengan hati-hati. Mereka harus menyusun strategi yang matang untuk penggerebekan, karena jika salah langkah, bukti bisa hilang begitu saja, dan orang-orang yang terlibat bisa melarikan diri ke luar negeri. Setiap detail penting. Setiap jam pengawasan dihitung. Anggota tim yang bertugas menyelidiki kos-kosan juga mulai berkomunikasi dengan saksi-saksi yang sebelumnya tidak diketahui. Beberapa di antaranya adalah penghuni yang baru saja datang dan yang lainnya adalah orang-orang yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari sindikat ini. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari para mantan penghuni kos yang berhasil kabur setelah mereka merasa tertipu. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang baru-baru ini pulang dari Kamboja. Wanita itu mengaku bahwa setelah sampai di Kamboja, ia tidak diberikan pekerjaan sesuai janji, dan malah dipaksa bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan standar. Ia tidak diberi gaji, bahkan hampir tidak diberi makan selama beberapa hari. Begitu ia melarikan diri dan kembali ke Indonesia, ia tidak punya uang, tidak ada dukungan, dan akhirnya menemukan perlindungan melalui sebuah LSM yang membantu korban perdagangan manusia. Cerita wanita itu memberi petunjuk penting bagi tim Densus 88. Ini bukan hanya masalah penipuan, tapi juga perdagangan manusia. Beberapa korban yang selamat dari pengalaman tersebut mengatakan bahwa mereka diperdaya oleh iming-iming pekerjaan yang menggiurkan, namun kenyataannya mereka hanya dijadikan buruh dengan bayaran yang sangat rendah dan kondisi kerja yang buruk. Para sindikat ini menggunakan kedok agensi tenaga kerja untuk menutupi kegiatan ilegal mereka. Namun, di balik itu semua, mereka jelas memanfaatkan celah hukum yang ada untuk menjalankan bisnis haram ini. Setiap langkah yang diambil tim Densus 88 dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Mereka memerlukan lebih banyak bukti untuk menguatkan tindakan hukum. Bukan hanya melalui wawancara dengan korban, tapi juga melalui penyelidikan lebih mendalam terhadap operasi di dalam kos-kosan itu. Mereka mulai mengidentifikasi jaringan yang lebih besar di balik sindikat ini, sebuah jaringan internasional yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Dalam pencarian mereka bahkan menemukan bahwa sindikat ini telah bekerja sama dengan beberapa pihak di Kamboja yang memfasilitasi kedatangan para pekerja tanpa proses legal yang sah. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar korban tidak tahu di mana mereka akan bekerja, beberapa di antaranya tahu bahwa mereka akan bekerja di luar negeri. Mereka diberitahu bahwa mereka akan bekerja di sektor pariwisata atau sebagai asisten rumah tangga di hotel-hotel besar. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Setelah mereka tiba di Kamboja, banyak dari mereka yang dijual sebagai pekerja rumah tangga dengan gaji sangat rendah atau bahkan tanpa gaji sama sekali. Ada juga yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik yang tidak memenuhi standar keselamatan, dengan jam kerja yang panjang dan kondisi yang sangat buruk. Informasi ini semakin memperjelas betapa besar masalah ini, dan bahwa ini bukan hanya masalah lokal, tetapi masalah internasional yang membutuhkan kerjasama lintas negara. Tim Densus 88, yang selama ini telah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus terorisme, kini berhadapan dengan tantangan baru yang lebih kompleks. Mengungkap jaringan perdagangan manusia internasional yang beroperasi secara tersembunyi dan sangat terorganisir. Di tengah semua penyelidikan yang berlangsung, waktu semakin mendesak. Setiap hari, lebih banyak korban mungkin sedang diperdaya dan dikirim ke luar negeri tanpa pengetahuan mereka tentang bahaya yang menanti. Penggerebekan harus segera dilakukan. Tetapi sebelum itu, tim Intel Densus 88 perlu memastikan bahwa mereka memiliki semua bukti yang cukup agar bisa menindak sindikat ini dengan penuh kewenangan hukum. Babak ini belum selesai, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk mengungkap kebenaran. Setelah berhari-hari mengumpulkan informasi, Densus 88 merasa semakin dekat untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia yang tersembunyi di balik kos-kosan itu.
Dengan bukti yang semakin kuat, keputusan untuk melakukan penggerebekan akhirnya dibuat. Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Persiapan harus matang, detail harus diperhatikan, dan setiap risiko harus diperhitungkan. Semua anggota tim harus bekerja dengan sangat hati-hati, karena sekali mereka melangkah, tidak ada jalan mundur. Di markas Densus 88, suasana mulai penuh dengan ketegangan. Setiap anggota tim yang terlibat dalam operasi ini dipanggil untuk briefing. Terakhir, di ruang operasi yang minim cahaya, komputer-komputer menampilkan gambar-gambar yang telah dikumpulkan dari pengawasan kos-kosan. Peta lokasi, identifikasi para tersangka, hingga rencana evakuasi sudah disiapkan dengan seksama. Tim ini harus memastikan bahwa tidak ada celah yang terlewat, karena sekali kesalahan dilakukan, para pelaku bisa lolos begitu saja. Komandan Tim, Densus 88, seorang pria yang sudah berpengalaman dalam menangani operasi besar, berdiri di depan tim. Ini bukan hanya soal menangkap mereka, ujarnya dengan tegas. Ini soal keselamatan korban yang sudah terjebak. Mereka tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kita harus pastikan bahwa penggerebekan ini berjalan dengan mulus, dan kita bawa mereka semua ke jalur hukum. Keputusan sudah diambil. Penggerebekan akan dilakukan pada malam hari, saat para penghuni kos-kosan lebih jarang terlihat keluar. Tim Suri Mirlim, intelijen yang sebelumnya telah memantau dengan cermat, kini siap berada di lokasi utama untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam sindikat ini terperangkap. Petugas di lapangan sudah diberi instruksi untuk tidak hanya menangkap para pelaku utama, tetapi juga untuk memastikan bahwa para korban bisa segera diberikan perlindungan. Setelah briefing selesai, anggota tim Densus 88 bergegas menyiapkan perlengkapan mereka. Senjata api sudah disiapkan dengan hati-hati, serta peralatan untuk penggerebekan, seperti granat asap dan alat pemecah pintu. Semua anggota tim sudah dilatih untuk berhadapan dengan situasi yang penuh risiko ini, karena mereka tahu bahwa sindikat ini tidak akan menyerah dengan mudah. Sejumlah anggota lainnya melakukan persiapan di lapangan. Mereka mengamati gerak-gerik orang-orang yang masih berkeliaran di sekitar kos-kosan dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda pergerakan mencurigakan. Tim yang bertugas di luar harus menjaga kerahasiaan operasi ini agar para pelaku tidak tahu tentang rencana penggerebekan yang sudah hampir tiba. Pada saat yang bersamaan, tim intelijen terus menggali informasi terakhir mengenai siapa saja yang terlibat dalam sindikat ini. Mereka masih perlu memastikan bahwa tidak ada aktor besar yang terlewat, dan beberapa kali mereka melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Masing-masing anggota memiliki peran yang sangat spesifik, mulai dari memonitor komunikasi para pelaku hingga memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan selama pengawasan. Sementara itu, di kos-kosan yang menjadi sasaran, suasana tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan. Para penghuni kos-kosan, sebagian besar pekerja migran yang terjebak dalam jebakan sindikat ini, tidak tahu bahwa operasi besar sedang menunggu mereka. Beberapa penghuni terlihat sedang sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan mereka ke Kamboja. Mereka tidak sadar bahwa keputusan untuk memberangkatkan mereka sudah sangat dekat dengan kehancuran besar bagi sindikat ini. Namun, dalam kerahasiaan yang ketat, beberapa orang mulai merasa cemas. Beberapa penghuni kos-kosan mulai melihat adanya perubahan di lingkungan sekitar mereka. Ada yang merasa ada yang mengawasi. Mereka tidak tahu pasti, tetapi beberapa tanda yang aneh mulai terlihat. Pintu-pintu yang biasanya terbuka lebar kini tertutup rapat, sementara di luar rumah terlihat lebih banyak mobil yang berhenti dan beberapa orang yang tampak mencurigakan. Beberapa korban, yang sudah cukup cerdas, mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Tetapi mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi. Sebagai persiapan terakhir, Densus 88 mengatur jadwal untuk membagi tim menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan melakukan penggerebekan di kos-kosan utama, sementara kelompok kedua akan mengejar pelaku utama yang diduga berada di tempat yang berbeda. Mereka akan memulai pukul 2 pagi, saat banyak penghuni kos yang masih terlelap, untuk memastikan mereka bisa menguasai situasi tanpa banyak perlawanan. Namun, meskipun tim sudah sangat siap, mereka tahu bahwa kemungkinan perlawanan sangat besar. Sindikat yang mereka hadapi adalah sindikat besar yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dan jaringan yang luas, yang mungkin bisa membuat mereka melarikan diri dalam sekejap. Densus 88 tahu bahwa kecepatan
Dan koordinasi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pelaku ditangkap tanpa ada yang lolos. Pada saat yang sama, di luar markas Densus 88, cuaca tiba-tiba berubah. Awan gelap menggulung langit. Hujan mulai turun dengan deras, menambah ketegangan yang sudah ada di antara para anggota tim. Semua tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang, tetapi penggerebekan ini tetap penuh dengan ketidakpastian. Apakah mereka akan berhasil menangkap semua pelaku? Apakah para korban bisa diselamatkan dengan selamat? Semua pertanyaan itu masih menggantung di udara, sementara detik-detik menuju jam H semakin dekat. Tim di lapangan pun mulai mengatur pos-pos pengamanan. Mereka memeriksa peralatan, berkoordinasi melalui radio komunikasi, dan memastikan bahwa setiap petunjuk terkecil pun diperhitungkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan kali ini. Malam itu, ketegangan semakin memuncak. Dengan langkah-langkah hati-hati, Densus 88 memulai operasi besar mereka. Mereka tahu, di balik setiap pintu kos-kosan yang akan mereka serbu, ada kehidupan yang tergantung. Operasi ini bukan hanya untuk menangkap sindikat yang telah merusak banyak nyawa, tapi juga untuk menyelamatkan mereka yang telah terperangkap dalam perbudakan modern. Malam itu, suasana di sekitar kos-kosan yang menjadi target operasi terasa sunyi. Hujan yang sempat turun dengan deras kini mulai mereda, meninggalkan bekas jejak basah di jalanan sempit yang mengarah ke kompleks tempat tinggal yang tidak jauh dari pinggir kota. Hanya suara tetesan air yang jatuh dari atap yang bisa terdengar, menambah rasa tegang yang menyelimuti tim Densus 88. Sementara itu, tim yang berada di markas pusat Densus 88 telah memulai persiapan akhir. Komandan operasi, yang memimpin langsung penggerebekan ini memastikan semuanya sudah terkoordinasi dengan sempurna. Setiap unit diberikan tugas spesifik, dan strategi disusun dengan penuh perhitungan. Semua anggota tim yang terlibat dalam operasi ini tahu betul bahwa hanya dengan ketepatan, kecepatan, dan ketelitianlah mereka bisa berhasil mengungkap sindikat besar ini tanpa menambah kerugian yang lebih besar. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kegagalan yang fatal. Tim A akan bergerak dari sisi barat, tim B dari sisi timur. Ingat, ini adalah operasi penuh. Kita harus memastikan tidak ada pelaku yang lolos, ujar komandan tim melalui radio komunikasi. Suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Pastikan juga korban yang ada di dalam aman dan tidak terluka. Jangan sampai ada yang terjebak dalam kekacauan. Semua tim mengangguk dalam hati, mengingat seberapa besar risiko yang mereka hadapi. Mereka tahu betul bahwa sindikat yang mereka hadapi adalah kelompok yang licik dan berbahaya. Mereka tidak hanya mengatur perjalanan ilegal para pekerja migran, tetapi juga melibatkan banyak pihak yang terhubung dengan dunia gelap. Jika para pelaku merasa terpojok, mereka bisa melakukan perlawanan yang sangat brutal. Sebagai bagian dari langkah terakhir, tim intelijen mengonfirmasi keberadaan para pelaku di dalam kos-kosan itu. Dari data terakhir yang mereka terima, mereka yakin sebagian besar pelaku utama sedang berada di dalam gedung utama, sementara beberapa lainnya kemungkinan berada di dalam ruang yang tersembunyi di sekitar kompleks kos-kosan. Para penghuni lainnya, yang merupakan korban dari sindikat tersebut, tampaknya belum sadar apa yang akan terjadi malam itu. Penggerebekan dimulai tepat pukul 2 dini hari. Anggota tim yang telah dibagi dalam 2 kelompok bergerak menuju titik-titik strategis yang telah disepakati. Tim A, yang terdiri dari petugas-petugas terlatih, bergerak melalui jalan sempit di sebelah kiri kos-kosan utama. Mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian dari penghuni atau bahkan pelaku yang berpotensi mencurigai kedatangan mereka. Di sisi lain, tim B bergerak dari sisi timur, membawa serta alat pemecah pintu dan granat asap untuk mengalihkan perhatian apabila terjadi perlawanan. Mereka tahu bahwa apapun bisa terjadi begitu penggerebekan dimulai. Semua anggota tim bersiap-siap dengan penuh kewaspadaan. Setiap detik yang berlalu adalah detik yang penuh ketegangan, dengan setiap langkah mereka terasa lebih berat dibandingkan yang sebelumnya. Tim A siap, suara anggota tim yang bertugas sebagai penghubung melalui radio terdengar, begitu mereka berada pada posisi yang ditentukan. Tim B siap, suara yang sama terdengar kembali. Namun kali ini lebih tegas, karena anggota tim yang bergerak di sisi timur tahu bahwa mereka akan berada di pusat keramaian dalam hitungan detik. Dengan sinyal dari komandan yang sudah lama dinanti, perintah untuk memulai penggerebekan pun dikeluarkan. Dalam hitungan detik, kedua tim bergerak cepat,
Pintu utama kos-kosan dibuka dengan tenaga luar biasa oleh tim A yang telah dilengkapi alat pemecah pintu. Pintu itu hampir terlepas dari engselnya ketika dorongan pertama diberikan. Mereka masuk tanpa ragu, menyebar ke seluruh ruangan dengan cepat dan terorganisir. Keheningan malam tiba-tiba pecah dengan langkah kaki yang berat, suara perintah yang tegas dan jeritan panik yang tiba-tiba terdengar dari dalam. Beberapa penghuni kos-kosan yang terbangun akibat suara keras tampak kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Ada yang langsung mencoba bersembunyi, dan ada juga yang mencoba kabur melalui pintu belakang. Namun, tim B yang bergerak dengan kecepatan tinggi sudah menunggu dan menutup semua jalur pelarian. Tidak ada yang lolos. Setiap ruang di dalam kos-kosan diperiksa dengan teliti, dan begitu tim menemukan dokumen atau barang bukti yang mencurigakan, mereka segera mengamankan semuanya. Semua penghuni kos yang tidak terlibat langsung dengan sindikat segera dikumpulkan dan dibawa ke tempat yang aman. Namun, tak semua berjalan mulus. Di sebuah kamar yang terletak di bagian belakang kos-kosan, dua pelaku yang terlihat lebih terlatih dan bersenjata api tiba-tiba keluar dan melakukan perlawanan. Mereka menembakkan senjata mereka tanpa peringatan, mengarahkannya ke arah petugas yang berusaha mengendalikan situasi. Tim A dengan sigap membalas tembakan, dan dalam sekejap, ketegangan di dalam kos-kosan itu meningkat pesat. Suara tembakan bergema di udara, menyebabkan beberapa penghuni yang tidak terlibat dalam operasi itu semakin panik. Beruntung, tim Densus 88 yang terlatih dengan cepat berhasil mengendalikan situasi. Dengan taktik yang sudah diasah dalam latihan, mereka berhasil menjatuhkan pelaku tanpa menimbulkan korban lebih banyak. Keadaan kembali terkendali. Setelah beberapa detik yang penuh ketegangan, tim Densus 88 menahan kedua pelaku yang mencoba melawan dan mengamankan senjata mereka. Setelah pelaku utama ditangkap, tim dengan cepat bergerak untuk mencari barang bukti yang bisa mengungkap lebih banyak keterlibatan dari pihak-pihak yang lebih besar. Mereka menemukan tumpukan dokumen yang mengungkapkan pola perekrutan ilegal pekerja migran, termasuk nama-nama dan alamat kontak di Kamboja yang sebelumnya tidak diketahui. Sementara itu, beberapa anggota tim yang lainnya bergerak keluar bangunan, memastikan bahwa tidak ada pelaku lain yang mencoba melarikan diri. Mereka memeriksa setiap sudut, mencari kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar yang tersembunyi di balik penggerebekan ini. Mereka tidak ingin melewatkan satupun petunjuk yang bisa memperburuk jaringan kriminal ini. Saat operasi mencapai klimaksnya, mereka berhasil mengamankan lebih dari 10 orang yang terlibat dalam sindikat ini. Para korban yang selamat, sebagian besar adalah wanita dan pria muda yang sudah terjebak dalam tipu daya dan harapan palsu tentang pekerjaan di luar negeri, tampak lega meskipun ada yang masih terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Sebagian besar dari mereka belum tahu bahwa mereka telah dibebaskan dari jaringan yang sudah menjerat mereka begitu lama. Dengan ketegangan yang mulai mereda, tim Densus 88 memastikan bahwa semua korban diberi perlindungan yang diperlukan. Mereka segera dibawa ke lokasi aman, di mana pihak yang berwenang dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan bantuan hukum kepada mereka. Para pelaku yang tertangkap kini dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Mereka akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Di tengah operasi yang telah berlangsung selama lebih dari 2 jam itu, para anggota Densus 88 mulai merasakan kemenangan, meskipun mereka tahu bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka berhasil mengungkap sindikat besar yang telah merugikan banyak nyawa, dan mereka tahu bahwa langkah besar ini adalah kemenangan bagi keadilan. Namun, mereka juga menyadari bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Dalam heningnya malam, yang kini mulai beranjak pagi, tim Densus 88 meninggalkan kos-kosan itu, membawa serta banyak barang bukti, serta para pelaku dan korban yang kini bisa memulai hidup baru. Namun, mereka tahu bahwa jaringan ini hanya sebagian dari apa yang ada, dan masih banyak lagi yang harus ditindak. Tetapi malam itu mereka tahu mereka telah melakukan hal yang benar,